Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembatal Islam yang ke-9. An-naqidu tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'ahu al-khuruja an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadarul khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Pembatal Islam yang ke-9 adalah siapa saja yang yakin bahwasanya ada sebagian manusia itu mampu untuk keluar atau bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Khidir bisa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka kalau dia meyakini hal ini maka dia kafir. Maka dia kafir. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan, arabuhum wa ajamuhum nas au jin, fa aujaba ala jami'il khalqi minal jin wal ins ittiba'ur rasul wa hadha min khasaisuhu. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, secara keseluruhan, kafatan. Baik dia orang Arab, baik dia non Arab, baik dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau selain mereka, yaitu kaum musyrikin, jin, manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh makhluk, dan wajib bagi jin dan manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW karena ini adalah kekhususan beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Allah katakan, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, seluruh makhluk, basyiran sebagai memberi kabar gembira, memberi kabar peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak tahu tentang kedudukan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Dulu para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu untuk kaumnya sendiri. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia secara keseluruhan, kecuali harus mengikuti beliau. Demikian pula Nasrani, Yahudi, itu wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun summa la yu'minu bi wa billadzi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidak seorang pun yang dia mendengar tentangku, baik dia orang Nasrani, baik dia orang Yahudi, kemudian dia tidak beriman kedatanganku, dan dia tidak beriman
dengan apa aku diutus, maka dia akan masuk neraka. Sampai-sampai dalam suatu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuka lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi SAW mengingkari Umar bin Khattab dan beliau berkata, "A mutahawwikuna ya Ibnu Khattab, law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Apakah kalian dalam kebingungan wahai Umar bin Khattab, anak Khattab? Seandainya saudaraku Nabi Musa alaihi salam hidup di zamanku, wajib bagi dia kecuali dia harus mengikuti syariatku. Mengikutiku, maksudnya mengikuti syariat ya Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala bebankan syariat tersebut kepada beliau. Itu Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Radina billah, kami ridho kepada Allah Rabban sebagai Rabb kami, wabil islami dinan, dan kami mengatakan Islam adalah agama kami, wabi Muhammadin nabiyyan rasulan, dan Nabi Muhammad adalah nabi kami dan rasul kami. Itu perkataan Umar bin Khattab setelah Rasulullah marah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan sedikit tadi itu sangat jelas bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat, seluruh manusia. Adapun agama sebelumnya atau agama apapun selain Islam itu sudah dihapus dengan ditetapkan Nabi kita Muhammad SAW dengan Islam ketika membawa Islam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan Islam, seluruh agama itu, keyakinan apapun, agama apapun yang sebelumnya itu telah dihapus. Illa dinul Islam, kecuali agama Islam. Bahkan nanti Nabi Isa sekalipun di akhir zaman di dalam riwayat-riwayat hadis ya, maka beliau akan turun kan, Nabi Isa dalam hadis riwayat Bukhari, nanti beliau akan hancurkan salib-salib dan lambang-lambang yang tidak sesuai dengan ajaran beliau. Nanti di akhir zaman beliau turun, maka dia wajib ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam. Nah, maka dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada satupun orang yang mampu dan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, baik itu jin, baik itu manusia, tidak boleh. Kemudian pembatal Islam yang ke-9 ini bil ijma', berdasarkan ijma', kama hakahul Qadhi Iyad fi Syifa', sebagaimana diriwayatkan Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa' jilid 2 halaman 1074. Demikian juga dinyatakan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 11 halaman 539. Wa ma'na hadzal naqid, dan yang dimaksud pembatal Islam yang ke-9 ini adalah anna ba'dhan nas ya'taqidu anna imkanihi al-khuruja an syari'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatahu wal istighna'a an mutaba'atihi fi umumi ahwalihi aw ba'dihha. Yaitu ada sebagian manusia yang dia punya keyakinan bahwa mungkin bagi dia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin bagi dia untuk menyelisihi syariat tersebut, dan dia merasa tidak butuh untuk mengikuti Rasulullah, syariat Rasulullah dalam seluruh keadaannya atau sebagian keadaan orang tersebut, tidak cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya pembatal Islam yang ke-9. Ini maksudnya. Ya, berarti ada istihlal di situ. Ada penghalalan walaupun i'tiqad. Karena keyakinan kan? Keyakinan.
Kemudian kita lihat bagaimana para ulama mengatakan tentang pembatal Islam yang ke-9 ini. Qala sahibul iqna li talibil intifa min fuqaha al-Hanabilah. Berkata penulis kitab Al-Iqna li talibil intifa. Siapa beliau? Beliau adalah Musa bin Muhammad bin Musa Abu Najah Al-Hajawi. Beliau salah satu ulama fikih Hanabilah. Ya, jilid 4 halaman 287 sampai dengan 288. Apa kata Abu Najah Al-Hajawi dalam Al-Iqna? Al-Iqna salah satu kitab mazhab Hambaliyah ma'ruf. Beliau mengatakan man i'taqada anna li ahadin tariqan ila Allah min ghairi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw la yajibu alaihi ittiba'uhu aw anna lahu aw li ghairihi khurujan an ittiba'ihi wa akhadha ma bu'isa bihi aw qala ana muhtajun ila Muhammadin fi ilmi adh-dhahir duna ilmi al-batin aw fi ilmi asy-syari'ati duna ilmi al-haqiqah aw qala inna minal awliya man yasa'uhu al-khuruju an syari'atihi kama wasi'al khadarul khuruju an syari'ati Musa aw anna ghaira hadin nabi akmalu min hadihi fahuwa kafirun. Ini kata Abu Najah Al-Hajawi. Barang siapa yang dia yakin bahwasanya seseorang itu bisa memiliki jalan kepada Allah tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada orang yang yakin bahwa tidak wajib baginya untuk mengikuti Nabi, atau seseorang atau selainnya dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia boleh mengambil sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan saya memang butuh kepada ilmu Nabi Muhammad, saya memang butuh ilmu syariat Nabi Muhammad, tetapi yang lahiriah saja. Adapun yang batin tidak perlu. Jadi yang amalan batin yang diajarkan Nabi itu tidak perlu, yang syariat saja. Yang makrifat tidak perlu. Atau ada orang yang mengatakan bahwa para wali-wali itu sanggup bisa untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir itu bisa keluar dari syariat Nabi Musa. Atau dia mengatakan selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna petunjuknya daripada Nabi Muhammad, maka orang ini kafir. Ini ya pemilik mazhab Hambali ya, Abu Najah, belum mazhab yang lain. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 422, man i'taqada anna ahadan min awliya'illah yakunu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kana al-khadaru ma'a Musa alaihi salam fa innahu yustatab fa in haba wa illa dhuribat unuquh. Barang siapa yang yakin bahwasanya seseorang dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala bisa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir bisa bersama Nabi Musa alaihissalam, maksudnya bisa berbeda syariatnya gitu ya, bisa berbeda syariatnya, maka orang ini diminta untuk bertobat, kata Ibnu Taimiyah. Kalau dia tidak mau bertobat, duribat unuku, maka dipenggal lehernya. Qultu, aku katakan, kata Syekh di sini, wa qissatul Khadar ma'a Musa qassahallahu alaina fi suratil Kahfi. Al-ayah. Jadi kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa ini memang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Mulai dari ayat ke-60 sampai ke-82 ya, tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Demikian juga dalam hadis-hadis. Ya. Di dalam kisah itu dijelaskan bahwa Nabi Khidir wa fiha harakal hadar
lisafinati wa qatluhu lil ghulam wa iqamatihi lil jidar wa qad za'ama as-sufiyah anna al-hadar khalafa Musa alaihi salam wa kharaja an syari'atihi qalu fakadzalika yasughu li ba'd an-nas al-khuruj an syari'ati nabawiyyah wa maza'imuhum hadhihi mardudatun alaihim min wujuh. Dalam kisah tersebut Nabi Khidir ya dia membakar, dia melobangi kan kapal yang dinaiki Nabi Musa, dilobangi. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak. Kemudian dia membangun dinding. Nah, ketika perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dijadikan orang-orang sufi, bahwasanya Nabi Khidir saja menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa, sehingga mereka mengatakan maka sebagian orang juga boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya katanya. Nah, persangkaan mereka ini dapat kita bantah dengan beberapa sisi. Yang pertama, anna Musa alaihi salam lam yakun mab'utsan ilal khadar wala kana 'ala al-khadar ittiba'uhu bal kana mab'utsan ila qaumihi khassatan ila bani Israil wal khadaru laysa min bani Israil wa Musa qasada al-khadara lita'allum minhu wal akhdhu anhu wa hina laqihu qala lahu attabi'uka ala an tu'allimuni mimma ulimta rushdan. Alasan pertama, Nabi Musa alaihi salam itu nabi yang tidak diutus kepada Nabi Khidir. Demikian juga Nabi Khidir itu tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaumnya. Apa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Sementara Nabi Khidir dia tidak diutus kepada Bani Israel. Nah, sementara Nabi Musa alaihissalam itu datang ke Nabi Khidir itu tujuannya untuk belajar ilmu dari Nabi Khidir dan mengambil manfaat darinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Apa kata Nabi Musa? Attabi'uka an tu'allimani mimma 'ullimta rushdan. Aku mengikutimu wahai Khidir supaya kamu bisa mengajarkan aku tentang apa-apa ilmu yang kau ketahui sebagai bentuk ya pelajaran. Ayat ini saja menunjukkan bahwa tujuan Nabi Musa itu mengambil pelajaran dari Nabi Khidir. Tetapi keduanya adalah nabi yang berbeda diutus dengan kaum yang berbeda. Berarti syariat Nabi Khidir itu beda dengan syariat Nabi Musa. Ingat Rasulullah SAW sudah mengatakan kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Setiap nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus, syariatnya beda. Tapi tauhidnya sama, semuanya sama. Nah, Rasulullah mengatakan wa bu'istu ilan nas kafatan. Sementara aku kata Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Beda ya. Nabi Musa untuk siapa? Bani Israel. Nabi Khidir bukan Bani Israel. Jadi syariatnya beda ya biasa. Sehingga ketika Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel tidak boleh melenceng dari nabinya. Demikian pula umatnya Nabi Khidir ketika Allah utus Nabi Khidir untuk umatnya tidak boleh melenceng dari Nabi Khidir. Karena setiap nabi ya diutus untuk kaumnya secara khusus, bukan untuk seluruh manusia. Ingat, kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, annama fa'alul khadaru alaihissalam kana an wahyu minallah azza wa jalla
wa laysa mujarradu khayalin aw ilhamin. Wa hadha la yumkin an yakuna li ahadin ba'da rusulina sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya wal mursalin wa ma fa'altuhu an amri. Alasan yang kedua, bahwa apa yang dilakukan Nabi Khidir seperti melobangi kapal, membunuh anak, terus dia membuat dinding, itu wahyu dari Allah. Bukan atas perbuatan khayalan dan ilham dari dirinya sendiri. Enggak. Itu wahyu dari Allah. Allah sendiri yang menyuruh Nabi Khidir untuk melakukan hal tersebut. Berarti itu wahyu. Dan ini tidak mungkin terjadi pada seorang pun setelah meninggal Nabi kita Muhammad SAW. Karena wahyu sudah terputus. Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya setelah meninggalnya beliau, inqata'al wahyu, wahyu itu sudah terputus. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang, baik dari orang sufi atau siapa saja yang dia mengaku telah berhasil bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti Nabi Khidir keluar, maka kafara, orang ini telah kafir. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu melakukan atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Kahfi ayat 83. Wa ma fa'altuhu an amri. Ya. Apa yang aku lakukan ini itu atas perintah. Nah, atas perintah siapa? Allah. Berarti itu wahyu. Ya, sehingga ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa sebagian orang itu berdalil tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dia semau-maunya keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ingat, ya, Nabi Musa itu bersama Nabi Khidir hanya untuk belajar hikmah, ilmu dari Nabi Khidir. Ya, yang kedua, Nabi Musa itu diutus oleh Allah adalah untuk kaum Bani Israel, sementara Nabi Allah utus itu untuk kaumnya secara khusus. Nabi Khidir juga demikian. Ya, syariatnya berbeda. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Khidir itu diwahyukan oleh Allah. Kemudian apakah pantas setelah diutusnya Rasul, agama telah ditutup, wahyu telah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, lalu bisa keluar dari Nabi Muhammad SAW dengan dalil tersebut? Ya, ini tidak pantas, ini kekufuran. Ya, kekufuran. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Lau kana Musa hayyan," kalau Nabi Musa itu hidup, wajib bagi Nabi Musa untuk mengikuti syariatku. Apalagi Nabi Khidir kalau hidup, memang masih hidup, ya wajib bagi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Khidir itu para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, dia adalah seorang nabi karena dia memiliki mukjizat. Mukjizat itu tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia adalah wali, bukan Nabi. Kenapa? Perkara-perkara yang dia lakukan adalah karomah. Karomah itu sesuatu yang terjadi luar biasa pada seorang wali, yang dia sifatnya tidak menetap. Itu karomat namanya. Karomatul aulia, karomah para wali-wali. Tetapi dia bukan mukjizat. Tapi yang kuat adalah Khidir, Nabi. Kemudian para ulama menjelaskan apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah mati. Ada sebagian orang ya mengatakan Nabi Khidir masih hidup, dia minum ma'ul haya katanya, akhir kehidupan. Dia hidup. Siapa bilang Nabi Khidir itu mati katanya. Nabi Khidir itu mengajar wali-wali khusus secara kasab. Bayangkan. Jadi ada wali-wali khusus, Nabi Khidir datang mengajarkan langsung. Orang awam tidak bisa lihat, hanya wali yang bisa. Mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya yang seperti itu. Sekarang Nabi Khidir hidup atau sudah mati? Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu sudah mati, ini pendapatnya yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 34. "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda." Apa yang kami ciptakan
Manusia sebelum engkau wahai Nabi Muhammad tidak kekal, mereka itu sudah mati. Apa yang sebelum Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Itu kata Allah dalam surah Al-Anbiya. Ya, surat tentang nabi-nabi. Al-Anbiya itu apa? Para nabi kan? Berarti sebelum Nabi Muhammad manusia itu sudah meninggal. Ini kata Allah dalam surah Al-Anbiya. Nabi Khidir manusia. Berarti sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Musa lagi. Beda dengan Nabi Isa, memang ada riwayatnya Allah angkat dia ke langit. Nanti akhir zaman diturunkan kembali. Itu pun harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Khadar abdun min ibadillah min bani Adam. Nabi Khidir adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Termasuk keturunan Adam. Berarti dia juga akan merasakan namanya mati. Betul? Ya. Nabi Adam saja meninggal. Nabi Khidir keturunan dari Nabi Adam. Ya. Maka perlakuan sama seperti yang lainnya. Manusia akan mati pada waktunya. Laukana hayat. Oke, katakan, kata Syekh Shalih Fauzan. Oke, katakan. Kalaupun Nabi Khidir itu hidup. Katakan saja kalau hidup. Tidak boleh Nabi Khidir illa ayyatiya ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariatnya. Ya. Kalau dia masih hidup, berarti zaman Nabi Muhammad dia masih hidup. Kalau dia masih hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib bagi Nabi Khidir untuk datang kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tuh. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi. Li'anna Rasul, kata Syekh Saleh di sini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam arsala ilan nasi kafatan. Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW sendiri mengatakan dia diutus untuk seluruh manusia termasuk Nabi Khidir. Kalau dia masih hidup. Ya, kalau dia masih hidup. Dan wajib dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Falau kana hayyan, kalau seumpamanya Nabi Khidir masih hidup. Tetapi tidak disebutkan dalam satu riwayat pun bahwa Nabi Khidir itu datang kepada Nabi SAW menyatakan diri kenabiannya dan mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada satupun riwayat disebutkan. Fahadha dalilun ala annahu mayyitun, kata Syekh Shalih. Maka ini menunjukkan dalil bahwa Nabi Khidir telah meninggal, bukan seperti perkataan Ar-Razi ya yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Ya, mengajarkan wali khusus. Wa hadza qaulul haq, dan ini perkataan yang hak bahwa Nabi Khidir sudah meninggal. Wa amma man yaqulu innahu hayyun falaysa lahu dalilun wadih. Barang siapa yang mengatakan Nabi Khidir yang masih hidup, tidak ada satu dalil yang jelas menunjukkan hal tersebut. Saya rasa intinya di situ. Intinya di situ. Kalau saya bacakan terlalu panjang. Ya, karena saya pembatal Islam yang ke-10, saya ringkas-ringkas saja. Saya tidak mau yang panjang-panjang karena pengulangan-pengulangan dan penguatan-penguatan. Nah, cuma di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan terakhir, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW itu bermacam-macam. Ada yang sampai derajat kufur, ada yang di bawah kekufuran. Kalau dia derajat kufur, dia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tapi dia menghalalkannya. Maka dia kufur, kafir. Sama pembatal Islam ini kan ada unsur istihlal, penghalalan. Kenapa? Dia yakin kan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, itu penghalalan berarti. Ya, walaupun dia tidak ngomong, saya halalkan keluar dari syariat Nabi Muhammad. Enggak perlu dia ngomong gitu. Tapi ucapan dia mengatakan, tapi keyakinan dia terkeluar dari ucapan, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nah, itu sudah istihlal, penghalalan. Tetapi kalau dia keluar dari syariat Nabi Muhammad tapi tidak ada penghalalan karena kealpaan manusia yang dia tidak lepas dari kesalahan, melanggarlah syariat, berarti kan keluar dari syariat. Ya, dalam perkara tertentu. Misalkan dia tahu minum khamr itu haram, tapi dia minum khamr, tapi dia tidak menghalalkan minum khamr. Keluar nggak dari syariat itu dia? Keluar, tapi dia tidak kafir. Jatuh dalam dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak mengharamkan minum khamr, tidak menghalalkan minum khamr. Dia tahu khamr itu haram, tapi dia minum melanggar. Berarti dia keluar dalam syariat dalam hal tersebut. Betul nggak? Ya.
Seorang yakin zina itu haram, tapi dia berzina, tapi dia tidak menghalalkan zina. Cuma dia ya khilaf berzina, dosa besar. Ya dia dosa besar, tapi tidak kufur. Ini di bawah derajat. Yang dimaksud di sini adalah dia meyakini istihlal boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan dalil yang bukan-bukan gitu ya. Maka dengan keyakinan tersebut dia kafir walaupun sedikit. Karena ada istihlal penghalalan. Istihlal itu salah satu jenis seorang itu dikafirkan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kebalikannya juga sama, nggak boleh. Ya, karena itu merampas hak Allah, ingkar kepada Allah, merendahkan Allah, menentang Allah, itu letak kekufurannya. Ya ini ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu ringkasannya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.